Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Tragis. Gilang membuka koper. Dia mulai mengemasi barang-barangnya. Dia melihat barang-barang akan dia bawa untuk menemaninya waktu di luar negeri. Wah, akhirnya adik gue tercinta ini bakalan pergi jauh. Kangen banget gue pastinya. Adik ini masuk kamar Gilang tanpa mengetuk pintu. Bisa nggak kak, kalau datang itu ketuk pintu dulu, jangan main nyelonong, kata Gilang datar. Galak amat loh, biasanya juga lo langsung main masuk aja ke kamar gue. Wajah lo kenapa serem begitu sih? Adik ini mengerutkan keringnya, sedangkan Gilang diam saja, tidak memperdulikan ocehan kakaknya itu. Ya elah, ditanya diam aja. Elang, ngomong-ngomong, kenapa lo jadi mau pergi? Lo emang gak sedih bisa sama kita? Andini duduk tepat di depan Gilang. Gilang menghentikan aktivitas tangannya yang sibuk menata pakaiannya. Gue pergi atau enggak juga gak ada pengaruhnya. Jawabnya ketus sambil kembali merapikan pakaiannya. Kalian berantem? Kita putus, jawab Gilang dengan nada marah. Putus? Pasti lo kan yang menyakiti kita, makanya dia pergi. Lo jadi cowok jangan suka menang sendiri makanya. Adi ini menuduh Gilang. Jangan asal deh kak, dia itu yang sakitin gue. Dia punya cowok lain, selama ini dia anggap gue cuma mainannya. Jelas Gilang. Dan lo percaya begitu aja? Tanya Andini. Dia merasa ada yang janggal, karena menurut Andini, kita itu sangat baik dan sayang sama Gilang. Mana mungkin dia selingkuh. Jelas-jelas dia bilang sama pacarnya kalau gue ini hanya teman. Dia bawa itu cowok sialan di depan gue. Apa masih kurang tuh alasan buat gue putus sama dia? Gilang semakin kesal. Mama Rima yang mendengarkan pembicaraan kedua anaknya itu merasa sedih. Maksud yang dikatakan Mama Rima sama kita itu hanya membujuk, bukan memutuskan hubungan dengan putranya. Makan tak? Dari kemarin lo sudah gak makan. Raka memberikan satu mangkuk soto ayam. Gue males makan, kita menggeser mangkuknya. Kalau lo gak mau makan, gue bakalan ngomong yang sebenarnya sama Gilang. Ancam Raka. Kita merengus kesal, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Jangan, gue makan. Iya, gue makan. Kita langsung menyantap soto di hadapannya. Dia gak mau Gilang membatalkan keberangkatannya. Lagian, lo dapet ide itu dari mana coba? Omel Farah. Ya dari otak gue. Lo baru aja beberapa hari jadi calon kakak ipar gue. Ngomelnya lebih parah dari biasanya. Kita menggerutu karena Farah sejak kemarin ngomel terus. Cowok mana yang lo sewa? Bayar berapa? David, kakak sepupu gue sama Raka. Lo mau kenalan gak? Dia lebih ganteng loh dari Raka. Lebih romantis dan gak songong lagi, kata kita sambil senyum-senyum. Tak, kebangetan lo ya, pacar gue mau dijodoh-jodohin orang. Raka gak terima. Ya kalau Farah mau gak masalah dong, mumpung belum lama sama lo. Kita terkekeh. Raka menyentil kening kita. Coba aja kalau berani, gue bongkar sekarang juga. Raka manyun. Ngancamnya itu mulu, gak asik banget. Kita memasukkan soto ke dalam mulutnya sampai penuh. Kita panggil seseorang dari belakang, tapi kita tak begitu mendengarnya. Farah mengkode kita dengan matanya. Siapa? Tanya kita tanpa bersuara. Kita menelan nasi yang ada di dalam mulutnya lalu menoleh. Tante Rima, kita bergegas menghampiri Mama Rima. Maaf, kita tidak tahu. Kita mencium tangan Mama Rima. Iya, nggak apa-apa. Kita ngobrol sebentar? Tanya Mama Rima. Iya tante, mau ngobrol di sini atau di taman? Tanya kita. Di taman saja, kata Mama Rima. Dia memilih tempat yang tidak begitu ramai agar lebih nyaman ngobrolnya. Kita menghembuskan nafas panjang, dia menjadi gugup lagi. Apa kabar kita? Tanya Mama Rima. Baik, tante sekeluarga baik kan? Iya, kita
Tante mau bertanya, kamu harus jawab jujur, apa kamu benar-benar selingkuh? Mana mungkin kita mengkhianati Kak Gilang? Tante tahu kan kalau kita sayang banget sama Kak Gilang. Kita, maafin Tante ya, pasti kamu sekarang ini menderita. Kita menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Kita tidak akan pernah menderita kalau Kak Gilang sukses dan bahagia. Tapi kenapa harus putus? Itu jalan satu-satunya agar Kak Gilang mau pergi. Kak Gilang gak akan pernah meninggalkan kita, jadi kita yang harus meninggalkannya. Cara itu salah kita. Gilang jadi membenci kamu. Tante, lebih baik Kak Gilang membenci kita daripada Kak Gilang mengecewakan Tante hanya untuk kita, orang asing yang baru saja datang ke kehidupan Kak Gilang. Kita memegang tangan Mama Rima. Kamu sangat baik, pasti keluarga kamu sangat bangga punya anak seperti kamu. Tante janji saat Gilang pulang nanti akan menjodohkan kalian. Mama Rima memeluk kita. Terima kasih Tante, tapi soal itu Tante tidak perlu berjanji sama kita. Kita takut perasaan Kak Gilang berubah saat menemukan orang yang lebih baik dari kita. Kita melepaskan pelukan Mama Rima. Baiklah, kalaupun suatu saat nanti kalian tidak berjodoh, Tante akan menganggap kamu sebagai putri Tante. Mama Rima kembali memeluk kita. Dalam hati yang terdalam, Mama Rima sangat menyayangi kita. Meskipun kita tidak mau dijanjikan perjodohannya, tapi dia tetap berjanji akan menebus semua ini dengan menjodohkan Gilang dengan kita. Kita, panggil Farah dengan ekspresi kekepoannya. Apa? Tanya Gita. Ngobrol apa sama calon mertua? Calon mertua yang tidak jadi, kata Gita. Nyesek banget sih ngomongnya. Kenyataannya kan emang begitu. Apa nyokapnya Kak Gilang menanyakan hubungan kalian? Atau memberi uang karena lo telah meninggalkan Kak Gilang? Farah mencegat kita. Farah, please deh, kurangi nonton sinetron. Mamanya Kak Gilang tidak sejahat itu. Tante Rima orang baik, makanya gue gak bisa menolak permintaannya, kata kita. Kisah cinta remaja yang sangat tragis, saling mencintai tapi keadaan yang tak merestui, kata Farah. Hah, kita menghela nafas berat. Kita melihat foto-foto terakhir bareng Gilang yang dia ambil di taman bermain. Matanya tiba-tiba panas dan mengalirlah dengan kecepatan tinggi membasahi pipi, sampai-sampai hingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat dirinya sesenggukan. Kenapa? Tanya Raka mendekati kita. Kita menoleh meratap Raka dengan mata nanar. Raka, kita langsung menangis lagi. Sekarang menyesal, kata Raka. Kita mengangguk pelan. Makanya, kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang sakit hati? Raka mengomeli kita. Gue, jawabnya dengan sesenggukan. Kenapa lo gak ngomong jujur sama Gilang? Ngomong baik-baik agar Gilang pergi tanpa kalian harus berpisah. Raka menasehati kita. Lo tuh gak ngerti. Gue kan udah bilang dari kemarin. Lagian Kak Gilang juga lebih baik tetap pergi. Kenapa begitu? Ya kan seandainya nanti besok atau kapan gitu. Ngomong apa sih lo? Belibet banget. Seandainya Kak Gilang gak berjodoh sama gue kan kasihan gak dapat dua-duanya. Jadi lebih baik sekarang aja dia kecewanya, kata kita. Raka menyentil kening kita. Kebiasaan banget ya, bisa nggak lo mikirin diri lo sendiri, jangan terlalu memikirkan orang lain. Gue juga pengen begitu, tapi gue nggak sanggup melihat orang-orang yang gue sayangi terluka. Jadi biarlah kita yang mengalah, kita semakin sesenggukan. Raka menghela nafas panjang, lalu menarik kita dalam pelukannya. Gue mau tanya, kalung pemberian Gilang beneran lo jual? Tentu saja tidak. Nih, masih gue pakai. Kita menunjukkan kalung di lehernya. Mana mungkin gue jual, ini benda paling berharga. Ngomong-ngomong, David lo kasih apaan?
kok mau bantuin lo? Raka penasaran, selama ini kakak sepupu mereka berdua itu paling susah. Kalau diajak kerjasama, masalah begituan. Rahasia, Gilang besok berangkat, lo mau nganterin gak? Tanya Raka. Enggak, nanti gue gak bisa melepaskan dia, biar gue di rumah aja. Oh iya, kasihin gelang ini ya, tapi jangan bilang ini dari gue, nanti gak diterima. Sama tolong fotoin Kak Gilang, kita menghapus air matanya. Yakin? Raka, please jangan tanya lagi, yang ada nanti pendirian gue goyah. Kita merengek. Dia gak mau Raka bertanya terus karena bisa menggoyahkan keyakinan yang sudah dia pertahankan dari lama. Ya sudah, jangan nangis terus kalau begitu. Lo harus kuat menerima resiko dari apa yang lo perbuat. Raka mengacak-acak rambut kita lalu menciumnya. Iya, buruan istirahat. Makasih ya kak, karena lo selalu menjadi kakak yang terdepes buat gue. Jangan banyak omong, buruan istirahat. Kita kasak-kusuk tidak tenang sepergian Raka, hatinya mulai tidak tenang. Tak, lo kenapa? Tanya Genta. Kita bingung, kata Gita melihat Genta dengan tatapan bingung. Duduk sini, cerita sama kakak. Genta meminta kita duduk di sebelahnya. Setelah kita selesai bercerita, Genta berdiri, lalu mengambil kunci motor. Buruan ambil helm. Buruan, nanti Gilang keburu terbang, kata Genta. Tapi kita gak mau ke sana, kita belum mau beranjak dari sofa. Buruan, seru Genta. Dia tidak mau adiknya itu menyesal, kita langsung beranjak ambil helm. Kita memeluk erat Genta yang mengemudi motornya dengan cepat. Kak, apa masih keburu? Tanya kita sambil melihat jam di tangannya. Lo pegangan lebih erat, Genta menambah kecepatan motornya. Raka, Bayu, Vian, Farah, dan Anita sudah berkumpul mengantar kepergian Gilang. Makasih ya guys sudah mau mengantar gue, kata Gilang. Kita bakalan kangen banget sama lo Lang, kata Bayu sambil memeluk sahabat yang sudah 3 tahun dia kenal. Gue juga, lo kan juga mau ke Jogja, kapan berangkat ya? Tanya Gilang. Besok sore, jawab Bayu sambil melepaskan pelukannya. Rasanya baru kemarin kita bermain bersama. Sekarang sudah mau pisah aja, kata Farah. Iya, andai waktu bisa diputar lagi, gue pasti bakalan bertemu dengan Kak Bayu dan Kak Gilang sejak kita masuk pertama, kata Anita. Tenang aja, kita nanti juga bakalan bertemu lagi. Gilang menenangkan. Gilang sejak datang ke bandara calingukan terus. Dia berharap kita bakalan datang mengantarkannya, meskipun mereka tidak bersama dan dirinya marah, kesal dengan perbuatannya. Dia ingin melihat kita terakhir kalinya. Kita nggak bakalan datang, kata Raka. Siapa yang menunggu kita? Lang, gue punya hadiah perpisahan buat lo. Raka mengambil sesuatu dari tasnya. Apa? Tanya Gilang. Raka memberikan gelang pesanan dari kita. Gue kasih gelang ini agar lo selalu ingat sama kita semua yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan lo, kata Raka. Tentu saja gue akan selalu ingat kalian semua. Gilang mengambil gelang dari tangan Raka, lalu memakainya. Bagus banget lo pakai, kata Farah. Tentu saja, untuk orang spesial pasti cari yang bagus kan, kata Vian. Kita foto yuk, ajak Vian. Iya, buat kenang-kenangan, sahut Anita. Mereka langsung mengambil posisi, mereka mengambil beberapa foto selfie. Gue sudah harus berangkat sekarang. Thanks ya, sudah datang. Gilang merangkul semua sahabatnya. Hati-hati Kak Gilang, jaga kesehatan, kami semua merindukan kakak, kata Farah. Pasti kalian juga jaga kesehatan. Gilang, ada satu lagi. Raka memberikan kotak kecil kepada Gilang. Apa ini? Buka saja saat lo di pesawat atau saat lo sampai di sana. Baiklah, makasih ya. Gilang melambaikan tangan dan berjalan menuju pesawat.
Gilang, panggil Raka. Dan saat Gilang menoleh, Raka memfoto Gilang sesuai permintaan kita. Kita melepas helmnya, lalu memberikan kepada Genta. Dia masuk lebih dulu untuk bertemu sama yang lain. Kita berhenti di tengah-tengah sambil mencari di mana tempat pemberangkatan Gilang. Kita berjalan pelan saat kedua matanya menemukan keberadaan Gilang yang sedang ngobrol sama Raka dan yang lain. Air mata kita mulai menetes lagi, tubuhnya bergemetar. Dia nggak berani mendekati Gilang. Kita memutar tubuhnya saat Gilang sempat melihat ke arah kita. Mendadak tubuhnya lemas. Bersambung.